Mudah-mudahan terlihat ya. Sudah slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Ini mata kuliah kita ini menginjak tahun ke-12. Satu usia yang belum terlalu dewasa, tapi juga tidak terlalu muda. Tentu banyak perkembangan yang sudah dialami oleh mata kuliah kita ini sejak berdiri sampai sekarang. Nah, rangka pengantar kuliah ini, bagaimana biasa pada saat kita menghadiri kuliah, muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mengapa pendidikan anti korupsi? Itu pertanyaan pertama adalah, mengapa pendidikan anti korupsi? Pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah, mengapa ITB? Mengapa ada di ITB? Mengapa ada di ITB? Pertanyaan ketiga muncul adalah, mengapa mahasiswa? Mengapa yang menjadi sasaran adalah mahasiswa? Kemudian pertanyaan berikutnya muncul adalah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dalam kaitannya di korupsi ini? Tentu masih banyak pertanyaan lain yang muncul dan bisa kita diskusikan. Saya diberi tugas oleh Bu Ciptatin memberikan pengantar kuliah. Saya berjudul pengantar kuliah. Ini merupakan kuliah pertama hari ini. Saya dosen di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Anggota tim dosen pengampu KU 4079 Pendidikan Anti Korupsi. Baik, materi yang ingin saya sampaikan pada diskusi siang ini adalah pertama tentang korupsi di Indonesia, yang memang ternyata sudah sangat dahsyat. Poin yang kedua adalah tentang pentingnya pendidikan anti korupsi itu. Apa iya sih pendidikan anti korupsi itu penting? Dan yang ketiga tentang pendidikan anti korupsi di kampus kita ini. Tiga hal inilah yang ingin saya sampaikan di dalam diskusi siang ini, yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ini. Mengapa harus pendidikan anti korupsi? Mengapa harus ITB? Mengapa harus mahasiswa? Apa yang bisa dilakukan? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, ini adalah kurikulum vitae singkat saya yang terkait dengan anti korupsi atau yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Saya bersama tim di sini mengasuh mata kuliah ini sejak tahun 2009. Poin-poin yang ingin saya sampaikan di sebelah kiri ini adalah, saya narasumber pendidikan anti korupsi atau anti korupsi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan di KPK, penyuluh anti korupsi bersertifikat dari KPK. Kemudian saya juga fasilitator diklat di KPK dan beberapa yang lain yang ada kaitannya dengan mata kuliah kita yang memang tidak berkaitan langsung dengan bidang kepakaran saya di kampus. Saya juga tim implementasi integritas akademik dari KPK. Nah, yang sebelah kanan adalah buku, ada sejumlah 5 buku. Ada 5 buah buku di mana saya berkontribusi sebagai editor, penulis, maupun kontributor. 5 buah buku yang terkait dengan anti korupsi atau anti korupsi. Inilah kurikulum vitae singkat saya yang terkait dengan anti korupsi. Berikutnya menunjukkan gambar buku-buku, 5 buah buku. Dan ini sejak bulan April kira-kira mencoba menuangkan hal-hal yang terkait dengan
pendidikan anti korupsi di dalam YouTube. Saya ini yang memang khususnya tentang pendidikan anti korupsi. Belum sempurna, masih sangat banyak kekurangan, tapi sudah lumayan lah untuk orang seusia saya bermain di YouTube. Saya kira itu pengantar saya. Baik, masuk kepada topik yang pertama, dasarnya korupsi di Indonesia. Kita lihat ini. Data korupsi yang besar muncul di negeri kita. Kasus BLBI, ada kasus Bank Senturi, ada kasus pengadaan elektronik. Ini kasus-kasus besar yang muncul di negeri kita. Dan masih banyak kasus yang lain. Kemudian yang terbaru, mari kita lihat. Ini yang terbaru. Kasus Kota Cimahi. Kasus melibatkan beberapa menteri. Kemudian kasus juga anggota DPRD. Ini potret kasus-kasus korupsi yang sering muncul di negeri kita. Ini menggambarkan bahwa memang korupsi kita memang sudah sangat. Ini adalah dampak korupsi yang terjadi di negeri kita. Potret kesedihan, potret kemuraman semacam ini akan jauh berkurang jika korupsi dikurangi. Tingkat pengangguran, kemiskinan, kerusakan alam, dan seterusnya, potret buram ini akan sangat bisa dikurangi jika korupsi dikurangi. Inilah dampak korupsi banyak terjadi di negeri kita. Sebetulnya, apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Secara gamblang saja, definisi nanti akan dijelaskan pada pertemuan kedua mungkin. Secara gamblang saja, korupsi itu adalah ambil hak orang lain. Bukan haknya tapi diambil. Yang melanggar aturan. Atau bahasa kasarnya mencuri, nyolong, dan lain-lain. Itu arti kasar secara garis besar dari apa itu korupsi. Tetapi menurut para pakar hukum, korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang bisa melakukan. Punya kewenangan. Kerugiannya besar sekali. Jadi bisa dilakukan oleh setiap orang, kerugiannya besar. Terorganisir. Random targetnya beragam. Dan pelakunya juga beragam. Bisa pejabat tinggi, bisa kalangan biasa seperti kita. Dan yang paling kejahatan korupsi yang disebut sebagai kejahatan luar biasa itu adalah para korban tidak merasakan. Kita tidak pernah bisa merasakan bahwa mestinya kita bisa merasakan fasilitas-fasilitas kurang karena dana APBN, APBD dikorupsi dan lain-lain. Kejahatan luar biasa. Karena kejahatan luar biasa, maka memang berdampak luar biasa sendi kehidupan. Pada semua sendi kehidupan yang seperti kita slide sebelumnya, ini adalah dampak potret Indonesia akibat dampak dari korupsi. Dan korupsi itu bisa berdampak mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, sampai olahraga budaya, dan seterusnya. Pendek kata, di negeri kita ini, apa sih yang tidak bisa dikorupsi? Apa? Nanti bisa kita rinci apa saja. Kemudian, karena kejahatan luar biasa, berdampak luar biasa, maka harus dilawan.
dengan upaya yang luar biasa. Harus dilawan dengan upaya yang luar biasa juga. Nah, dalam konteks inilah pertemuan kita di siang hari ini adalah dalam upaya bagian dalam upaya memberantas, memerangi apa itu korupsi. Kemudian potret ini menunjukkan secara garis besar saja korupsi itu ada 3 jenis. Pertama, korupsi karena terpaksa. Terpaksa dilakukan korupsi karena penghasilan tidak mencukupi untuk kehidupan yang layak. Kemudian yang kedua, korupsi karena ketamakan, memaksa by greed, memaksa. Gajinya take juta bulan. Tapi tentu saja faktornya perilaku yang sangat berat. Dan yang ketiga, korupsi yang dipaksa oleh kita masuk dalam suatu dunia kerja yang memang sudah korup. Jadi ada 3 jenis korupsi ini yang melatar belakangi terjadinya korupsi orang maupun kelompok. Ada yang terpaksa karena memang membutuhkan, ada yang tamaknya, dan ada yang karena dipaksa oleh sistem. Ini biasanya merupakan gambaran kasus korupsi yang terjadi di negeri kita. Penyebab korupsi ada 2 secara umum, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal tentu saja lingkungan kita kerja, lingkungan kita tinggal, lingkungan pertemanan, daya tarik hedonisme, dan lain-lain. Faktor eksternal tidak bisa menjadi penyebab satu-satunya. Internal kita, internal pribadi kita. Jika pribadi kita memang merupakan pribadi yang lemah, rentan terhadap korupsi, mentalnya jelek, dan lain terjadi korupsi. Maka berkumpul di ruangan ini, lain berkuat diri pribadi kita. Siswa diperkuat pribadinya. Nanti akan disampaikan pada bab ketiga kalau tidak salah. Next. Korupsi itu bisa terjadi karena berbagai hal. Sebut fraud triangle ini. Pertama, ada kesempatan. Kesempatan ini penting memang, kesempatan. Walaupun saya katakanlah punya cita-cita korupsi 10 triliun, tapi nggak punya kesempatan, nggak punya kewenangan. Sampai kiamat tidak bisa. Ada lain pressure, ditekan memang. Ada tekanan yang memang membuat seseorang melakukan korupsi. Seseorang melakukan korupsi. Dan ada faktor ketiga yang disebut pembenaran, rasionalisasi. Pembenaran. Misalkan begini, nggak apa-apa deh, saya ngambil sedikit saja. Toh orang lain juga ngambil. Nggak apa-apa deh, saya menggunakan fasilitas kantor di luar jam kerja karena orang lain juga melakukan. Ini pembenaran-pembenaran semua yang berangkat dari sifat permisif kita. Jadi ketiga inilah yang disebut fraud triangle tadi, adanya kesempatan, adanya pembenaran. Jadi kalaupun melakukan korupsi, kita tidak merasa bersalah, merasa benar saja, dan adanya tekanan-tekanan tadi. Nah, dalam konteks kemahasiswaan, barangkali paling sederhana, nggak apa-apa nyontek, toh biasa sudah dilakukan di SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Itu pembenaran-pembenaran yang tidak boleh diteruskan terus-menerus sampai ke depan. Karena ini merupakan bagian dari cikal bakal yang merusak mental Anda semua. Next. Korupsi dibagi menjadi 7 golongan besar. Jangan dibayangkan bahwa korupsi itu hanya nyolong uang negara. Jangan dibayangkan korupsi hanya soal mencuri uang negara, tapi juga ada suap-menyuap, baik yang menyuap maupun yang disuap. Kena juga, ada gratifikasi, ada pemerasan, perbuatan curang, penggelapan, dan lain-lain. Ini akan lebih dijelaskan nanti pada pertemuan yang kedua.
Jadi poin utama yang ingin saya sampaikan adalah pada saat kita berbicara korupsi, jangan dibayangkan bahwa korupsi itu hanya terkait dengan mencuri uang negara saja. Masih ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang lain. Berikutnya, upaya Indonesia untuk memerangi korupsi yang dimotori oleh KPK tentu sudah lama dilakukan. Data ini menunjukkan jumlah tersangka korupsi yang ditangkap, diproses oleh KPK dari 2004 sampai 2018, tentu bisa ditambah dengan data-data terakhir. Kalau kita perhatikan dari data ini, semua profesi, semua jabatan praktis sudah pernah terwakili melakukan korupsi. Anggota DPR, DPRD, pejabat-pejabat eselon 1, 2, 3, kepala daerah, bupati, dan gubernur malah, hakim, pengacara, jaksa, menteri, dan semua sudah ada wakilnya sebagai tersangka korupsi. Juga ada dosen, jangan lupa itu. Ada juga dosen di sini. Inilah potret para tersangka yang sudah diproses oleh KPK. Kemudian berikutnya adalah, sialnya adalah para tersangka, para koruptor yang sudah resmi koruptor itu, di Indonesia perilakunya berbeda dengan di Tiongkok. Di dua gambar ini terlihat, gambar di atas adalah para tersangka korupsi atau tersangka korupsi yang sudah ditahan KPK dengan mengenakan rompinya. Di bawah adalah contoh-contoh para koruptor yang ditangkap di Cina. Ekspresinya berbeda. Di Cina menunduk dengan penuh kesedihan, di atas pakai salam apa itu? Salam kegembiraan itu, wajahnya senyum semua, tertawa itu, sengaja kami tutupi. Nah, beda ekspresi antara koruptor di Cina dan di Indonesia apa sih sebetulnya? Yang jelas di Indonesia sepertinya tidak ada jerahnya. Apakah beda budaya? Apakah karena beda hukuman? Apakah beda fasilitas? Ini tentu menjadi pertanyaan yang bisa kita diskusikan secara lebih panjang lagi. Indeks persepsi korupsi adalah suatu indeks yang mengukur tingkat korupsi dari suatu negara. Disingkat IPK, mirip dengan kita, mahasiswa IPK dari 0 sampai 4. Kalau indeks persepsi korupsi itu dari 0 sampai 100. 0 itu sangat buruk, 100 itu sangat baik. Nah, posisi Indonesia di tahun 2019, tahun 2020 belum diumumkan, IPK kita adalah nilainya 40. Ranking 85 dari sekitar 190 negara. Nah, ranking 85 kemudian dengan IPK 40 dari skala 100, coba kita bayangkan, mahasiswa mendapat nilai 40 dari maksimum 100. Pasti kalau mahasiswa paling tinggi D nilainya itu, atau E bahkan. Nah, itulah potret di kita. Jadi Indonesia itu belum lulus dalam konteks pemberantasan korupsi ini. Nilainya masih maksimum masih D. Dan karena itu memang sudah sangat mengkhawatirkan. Walaupun cenderung naik dari tahun ke tahun. Tapi poin utamanya adalah dalam konteks pemberantasan korupsi, Indonesia belum lulus. Karena IPK-nya masih 40 dari maksimum 100. Jauh berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Katakanlah mana Denmark. Denmark 88, Singapura 85, dan seterusnya. Itu merupakan negara-negara yang paling bersih. Dengan tetangga kita Singapura, kita jauh sekali. Singapura dapat A, kita mungkin D kalau dosennya murah hati, dapat D. Kalau standar-standar saja kita dapat E. Itu gambaran kita. Jadi poin utamanya adalah korupsi memang sudah sangat dahsyat di negeri kita dan kita sangat-sangat terpuruk dan skor dari pemberantasan korupsi kita belum maksimal, masih belum lulus. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa perguruan tinggi lakukan? Apa yang bisa saya dan teman-teman lakukan sebagai dosen? Apa yang bisa mahasiswa lakukan? Ini adalah pertanyaan
yang sering kita munculkan pada saat kita memotret kondisi korupsi di Indonesia. Berikutnya masuk pada tentang pendidikan anti korupsi itu sendiri. Apa sih pendidikan anti korupsi? Apa iya penting? Apa iya penting? Ini pertanyaan yang penting sekali. Apa iya penting? Dan berikutnya lagi, kenapa ITB? Kenapa ITB? ITB tidak punya fakultas hukum, tidak punya fakultas sosial. Ngapain ITB itu sebetulnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu atau selalu sering dipertanyakan kepada kami-kami selama berjalannya mata kuliah ini sejak tahun 2009. Pemberantasan korupsi itu ada ranahnya. Penegakan hukum, yang kiri jalur penal disebut adalah menerapkan, menegakkan hukum-hukum yang berlaku, dan yang kedua dengan jalur non-penal melalui jalur-jalur non-hukum. Apa jalur non-hukum? Itu adalah sistem pencegahan yang baik, merubah budaya masyarakat, pencegahan, dan lain-lain. Nah, kami semua sudah sepakat mengatakan, semua pakar hukum dan semua para anggota penggerak-penggerak anti korupsi sepakat mengatakan bahwa jalur penal atau penegakan hukum itu bukan segala-galanya untuk memerangi korupsi. Bukan segala-galanya. Maka perlu ditambah dengan jalur non-penal. Dan dua-duanya sama-sama penting. Nah, dua-duanya sama-sama penting. Itulah dasar pemikiran mengapa pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting. Nah, menyetir 2 kali pidato Presiden Republik Indonesia yang terakhir tentang anti korupsi. 2 terakhir yang beliau memang hanya 2 kali terakhir ini bicara tentang anti korupsi. Tentu forum-forum sebelumnya sudah. Pertama, pada pada Hari Aksi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2026 Agustus 2020. Poinnya adalah beliau katakan gerakan budaya anti korupsi harus kita galakkan. Gerakan budaya anti korupsi harus kita galakkan. Kemudian pidato yang kedua tentang anti korupsi yang berkaitan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, yang biasanya bertepatan tanggal 9 Desember, tetapi tahun ini digeser menjadi tanggal 16 Desember, dikatakan di situ, Presiden mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Nah, 2 statement ini menjustifikasi memang betapa pentingnya pendidikan anti korupsi itu diberikan. Satu adalah gerakan budaya anti korupsi, yang kedua bahwa pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi, generasi masa depan yang lebih baik dan lebih bersih dari generasi kami-kami sebagai dosen yang saat ini mengasuh mata kuliah ini. 2 pernyataan ini menjustifikasi memang betapa pentingnya pendidikan anti korupsi itu diberikan. Lalu, berangkat dari sana, memang KPK sebagai pemegang utama gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia mempunyai strategi. Strategi pemberantasan korupsi yang diberlakukan oleh KPK ada 3 poin. Satu adalah penindakan secara hukum. Kemudian yang kedua adalah pencegahan, sistem-sistem dibuat dengan baik. Dan yang ketiga, pendidikan. Lalu ini memerlukan dukungan dari masyarakat. Nah, untuk tahun-tahun terakhir ini, fokus utama dari KPK bergeser. Bukan ke arah penindakan, tetapi ke arah pendidikan. Baik. Penindakan tujuannya adalah membuat orang takut korupsi. Semakin sering ditindak, orang takut korupsi. Apakah cukup? Tidak cukup. Apa buktinya? Cina buktinya. Di sana hukum gantung, hukum gantung. IPK-nya tidak lebih baik dari kita. IPK-nya sama 40 juga. Tidak lebih baik dari Indonesia. Jangan lupa ya, banyak orang mengatakan hukuman gantung itu satu-satunya jalan. Tidak. Buktinya Cina. Yang sering digambar-gemburkan baik, penegakan hukumnya, hukum gantung. IPK-nya sama dengan kita. Tidak bergerak. Malah lebih bagus kita sekarang ini. Nah,
Penindakan yang dilakukan oleh KPK, strategi penindakan adalah bertujuan orang takut korupsi. Kemudian strategi kedua, pencegahan. Sistemnya diperbagus, aturannya diperbagus, diperketat, membuat orang tidak bisa korupsi. Jadi yang pertama penindakan orang takut, kedua membuat orang tidak bisa, dan yang ketiga dalam kaitan kuliah kita, pendidikan adalah agar orang tidak ingin korupsi. Jadi walaupun penegakannya longgar, walaupun pencegahannya longgar, sistemnya amburadul, tetapi jika orang tidak ingin melakukan korupsi, ya tidak terjadi korupsi. Itu yang menjadi fokus dari pendidikan anti korupsi adalah membuat orang tidak ingin melakukan korupsi. Nah, yang penting dari korupsi itu harus kita pandang sebagai masalah bersama. Korupsi itu adalah masalah bersama, bukan hanya urusannya para penegak hukum saja, bukan hanya urusannya pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam kaitan pengertian kita di sini, merupakan tanggung jawab perguruan tinggi juga. Kalau kita bicara perguruan tinggi, tentu ada dosen, ada mahasiswa, dan perangkat lain yang ada perguruan tinggi. Tentu muncul pertanyaan. Kalau kita bicara perguruan tinggi, muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan dalam bagian upaya pemberantasan korupsi ini? Apa yang bisa kita lakukan? Dan pada bagian mana kita berkontribusi? Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang mesti kita jawab. Nah, data para pelaku korupsi, para koruptor korupsi adalah demikian ini datanya. 86% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Ini faktanya. Dan mungkin angkanya bisa berubah sekarang. Mungkin malah lebih banyak persentasenya. Jadi 86% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Tentu muncul pertanyaan yang memprihatinkan bagi kita bersama. Apakah benar perguruan tinggi itu merupakan penghasil koruptor? Kita tentu introspeksi juga. Apakah benar sih perguruan tinggi itu penghasil koruptor? Padahal menurut undang-undangnya, pendidikan tinggi itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Itu fungsi dari pendidikan tinggi. Jika fungsi pendidikan tinggi ini berhasil membangun peradaban bangsa yang bermartabat, mestinya korupsi bisa jauh berkurang. Ini pertanyaan dan sekaligus tantangan bagi kita. Nah, bagaimana di kampus? Bagaimana di kampus? Khususnya mahasiswa. Apa iya sih mahasiswa melakukan korupsi? Sebagian terbesar tidak, tetapi mempunyai perilaku koruptif, iya. Apa itu perilaku koruptif dari mahasiswa yang ada kaitan dengan kuliah kita? Titip presensi kehadiran kuliah. Kuliah titip presensi, seminar titip, kemudian terlambat. Terlambat hadir di kelas, ada kalanya tidur. Kemudian nyontek, plagiasi, memalsukan dokumen, laporan kepanitiaan, laporan keuangan kepanitiaan dari kegiatan-kegiatan mahasiswa tidak baik. Penyalahgunaan fasilitas kampus. Apa penyalahgunaan fasilitas kampus? Contoh paling konkret, sekretariat himpunan. Tentu tidak boleh untuk tempat bermalam di situ. Misalkan begitu. Nah, ada lagi yang masuk publikasi banyak. Contohnya di sini pernah kita alami, mungkin mudah-mudahan masih ingat bapak-bapak yang hadir di sini. Kasus plagiasi program doktor di ITB tahun 2010 kalau tidak salah. Ini dimuat di berita. Kemudian ada juga 5 aktivis mahasiswa, bukan mahasiswa ITB, melakukan korupsi dan apa terus. Ini sebagian dari potret perilaku koruptif yang ada di kampus kita. Nah, kita memang sangat kekurangan tokoh-tokoh legendaris yang betul-betul mempunyai integritas tinggi dan anti korupsi. Antara lain Bung Hatta, wakil presiden kita periode pertama. Beliau sangat dikenal sebagai orang yang anti korupsi. Sampai pensiun dan sampai meninggal,
beliau tidak berhasil membeli sepatu yang dia inginkan mereknya. Kemudian ada juga mantan Kapolri Jenderal Hugeng. Ini orang yang sangat-sangat terkenal anti korupsi. Ada juga mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Ini juga sangat-sangat legendaris. Dan yang masih hidup sekarang ini mungkin bisa kita ini Artijo Alkostar ini mantan hakim Hakim Agung, bahkan Hakim Agung dan sekarang penasihat KPK. Nah, faktanya adalah negeri kita kekurangan tokoh-tokoh berintegritas dan anti korupsi. Oleh karena itu, memang perlu disiapkan lahirnya generasi muda yang lebih baik, anti korupsi, dan berintegritas. Dalam konteks inilah kita ketemu di ruangan ini, di forum siang ini. Kami tentu saja, ITB tentu saja sangat-sangat berharap para mahasiswa kita menjadi generasi masa depan yang lebih baik dari kami-kami, menjadi generasi masa depan yang anti korupsi, dan menjadi generasi masa depan yang berintegritas. Nah, apa itu integritas? Integritas itu jika dikaitkan dengan mata kuliah kita tentang pendidikan anti korupsi, ada 9 nilai yang mesti dipahami betul seseorang agar dia disebut berintegritas. Satu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Saya akan dijelaskan di minggu berikutnya. Pada intinya, integritas itu adalah kesatuan apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Jadi yang dilakukan itu sama dengan yang diucapkan dan sama dengan yang dipikirkan. Jadi mata kuliah ini antara lain berusaha membuat mahasiswa kita mempunyai integritas yang lebih baik. Nah, terkait dengan perguruan tinggi, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitan pemberantasan anti korupsi, pemberantasan korupsi? Bisa melakukan melalui pendidikan anti korupsi, bisa melakukan kampanye anti korupsi, bisa melakukan kajian-kajian atau riset anti korupsi, bisa juga melakukan pengabdian masyarakat anti korupsi. Ada juga bagaimana kita mengembangkan kode etik dan perilaku integritas yang lebih baik, transparansi dan seterusnya dan seterusnya. Ini slide ini perlu kita renungkan. Apa yang sudah ITB lakukan? Apa yang sudah ITB lakukan? Dari sekian item ini 8, ITB sudah melakukan yang mana? Tidak perlu dijawab di sini, cukup direnungkan saja. Apa yang sudah dilakukan oleh ITB itu? Nah, secara umum, tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah membangun karakter anti korupsi di kalangan mahasiswa. Yang diberikan 2 hal. Di dalam perkuliahan kita ini yang diberikan adalah 2 hal. 1, memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Dan kedua, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan utamanya adalah menyiapkan lahirnya generasi masa depan yang lebih baik dari generasi kami-kami dosen ini yang mempunyai karakter anti korupsi dan berintegritas. Ini goal tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sini. Nah, bagaimana posisi dari pendidikan anti korupsi itu? Di kelas di dalam gambar ini, yang biru adalah lingkungan di dalam kelas, pendidikan anti korupsi di kelas. Kemudian yang hijau adalah kampus yang bersih. Jadi pendidikan anti korupsi yang ada di dalam kelas, idealnya harus bisa membuat kampus kita menjadi lebih bersih. Lingkungan akademiknya bersih, tata kelola kampus bersih, dunia kemahasiswaan bersih. Dan idealnya lagi, apa yang dilakukan di dalam perguruan tinggi itu bisa mempengaruhi di luar kampus menjadi gerakan anti korupsi dan seterusnya. Syarat berhasilnya mata kuliah ini, sekali lagi, syarat berhasilnya mata kuliah ini adalah jika kampus kita menjadi bersih, kemudian ada dukungan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, bersyukurlah pimpinan ITB mendukung mata kuliah ini. Dan ini merupakan
Gerakan membudayakan anti korupsi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka dengan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di kelas ini, jika diselenggarakan oleh hampir semua perguruan tinggi, akan membuat gerakan budaya anti korupsi menjadi semakin baik. Lalu bagaimana posisi dari mahasiswa? Ini adalah data kita. Jumlah mahasiswa itu sekitar 4,8 juta mahasiswa se-Indonesia. Dan mahasiswa ini akan mempunyai posisi yang strategis. 15-20 tahun yang akan datang. Akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Dan jika 5 juta mahasiswa ini memperoleh sosialisasi, memperoleh pendidikan, memperoleh pelatihan-pelatihan pendidikan anti korupsi, ke depannya bisa menjadi motor. Merupakan potensi besar, bisa menjadi motor penggerak anti korupsi. Ini yang diharapkan oleh Indonesia, bahwa mahasiswa bisa menjadi motor penggerak anti korupsi. Dan jumlah perguruan tinggi kita seperti ini. Nah, berikutnya, bagaimana status terkini dari pendidikan anti korupsi di Indonesia itu? Bagaimana status terkininya? Ini status terkini dari pendidikan anti korupsi di Indonesia. Ini adalah status terkini dari pendidikan anti korupsi Indonesia. Ada komitmen dari menteri kita yang penandatangan komitmen dengan KPK. Yang intinya adalah menggalakkan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. Kemudian juga sudah keluar peraturan menteri nomor 33 tahun 1999 yang intinya mewajibkan pendidikan anti korupsi dimasukkan di dalam kurikulum. Setidaknya masuk di dalam mata kuliah umum, merupakan insersi atau mata kuliah lain yang relevan. Ini sudah ada aturan perundang-undangannya, ada peraturannya. Nah, bagaimana status terkininya? Ini data terakhir tahun 2020, bulan Desember, hasil survei KPK dan Kemendikbud. Ini datanya. 4.000 dosen sudah dilatih oleh Kemendikbud. 4.600 dosen sudah dilatih oleh KPK. Jadi dosen yang sudah menjalani pelatihan resmi tentang pendidikan anti korupsi itu jumlahnya 8.600-an. Baik dilatih oleh Kemendikbud ataupun dilatih oleh KPK. Kebetulan secara pribadi saya ikut melatih di 2 forum itu. Jadi secara praktisnya saya sudah melatih sekitar ribuan dosen. Ya 9.000-an dosen ditambah dengan forum-forum yang lain. Dan dari sekian ribu jumlah perguruan tinggi itu saat Desember kemarin statusnya adalah 900-an, 950 perguruan tinggi sudah menyelenggarakan seperti kita ini. Dan dari ribuan prodi sudah ada hampir 7.000 prodi. 7.000 prodi yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Inilah jumlah pendidikan anti korupsi yang sudah dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Apakah jumlah ini besar atau kecil? Relatif, bergantung pada sudut pandang kita. Tapi bagi saya, jumlah ini saya kira sudah sangat dahsyat jika bisa menggerakkan 5 juta mahasiswa tadi menjadi motor gerakan anti korupsi di Indonesia. Baik, kita masuk ke ITB. Poin yang ketiga, gitu. Ngapain sih ITB itu capek-capek ngurus mata kuliah ini? Kok kayak kurang kerjaan? Kira-kira begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, Bapak Ibu pengasuh masih ingat, cukup banyak yang sinis ya Bapak Ibu ya, di awal-awal perkuliahan kita. Banyak yang sinis, banyak yang skeptis juga terhadap penyelenggaraan mata kuliah kita. Muncul pertanyaan, mengapa ITB? Mengapa ITB? Yang tidak punya fakultas hukum, tidak punya fakultas sosial, dan lain. Mengapa ITB? Lupa orang. Bahwa pada saat kita berbicara tentang pendidikan anti korupsi itu bukan kaplingnya orang fakultas hukum. Bukan kaplingnya orang fakultas sosial, dan lain-lain yang terkait. Tetapi, seperti tadi saya katakan, bahwa pemberantasan korupsi, masalah korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Dan semua mempunyai tanggung jawab. Dan semua bisa memberikan kontribusi. Dalam konteks itulah ITB masuk. Nah,
sejarah lahirnya pendidikan anti korupsi di ITB, kalau dipersingkat kira-kira begini urutannya. Tahun 2007 ada MOU ITB dan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat dengan KPK. Yang poin-poinnya antara lain, mohon dikoreksi jika saya salah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang poin-poinnya antara lain adalah menyelenggarakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan tentang anti korupsi. Kemudian ada serangkaian kuliah umum oleh pimpinan KPK. Kemudian ada dibentuk Satgas PAK ITB tahun 2008. Saya kira mudah-mudahan Mas Aryo hadir di sini. Ketuanya waktu itu Pak Aryo sebagai Ketua Satgas PAK ITB sekaligus koordinator mata kuliah PAK yang periode pertama. Kemudian dilakukanlah serangkaian koordinasi dengan KPK. Dan atas dasar MOU, atas dasar komunikasi tadi, dilakukanlah pelatihan dosen oleh KPK pada tahun 2009. Mudah-mudahan saya tidak salah jumlahnya, siapa yang hadir 15 atau berapa waktu itu ya? Belasan ya. Nah, itu yang hadir waktu itu dan sebagian ada yang mendapat sertifikat, sebagian lagi tidak mendapat sertifikat. Yang mendapat sertifikat itulah yang sebagian masih bertahan sebagai pengampu mata kuliah kita hari ini. Nah, kemudian launching mata kuliah kita ini diselenggarakan pada semester 1 2009-2010. Jadi tahun ke-12 sekarang ini. Dan jangan lupa pada saat itu ITB menjadi perintis pendidikan anti korupsi di Indonesia. Jangan lupa ya, ITB perintis pendidikan anti korupsi di Indonesia. Bukan perguruan tinggi lain yang mempunyai fakultas hukum, fakultas sosial, fakultas politik. Bukan mereka. Tetapi ITB yang menjadi perintis penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Bersama-sama dengan Universitas Paramadina. Hampir bersamaan waktunya. Universitas Paramadina juga tidak punya fakultas hukum. Apalagi ITB. Itu merupakan dua perguruan tinggi yang hampir bersama melahirkan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, pada saat launching mata kuliah ini ditandai dengan adanya deklarasi anti nyontek oleh mahasiswa baru ITB tahun 2009. Mungkin orang aneh, kok ada deklarasi? Iya, karena faktanya nyontek itu penyakit. Maka perlu ada komitmen dari mahasiswa baru. Waktu itu mahasiswa mendeklarasikan 3.300 mahasiswa baru di Sabuga mendeklarasikan di hadapan rektor dan ketua KPK yang hadir pada waktu itu memberikan kuliah umum. Ini salah satu bentuk launching dari mata kuliah pendidikan anti korupsi kita. Nah, kedudukan pendidikan anti korupsi di ITB harus dipandang sebagai bagian dari upaya besar untuk pengembangan karakter mahasiswa. Sekali lagi karakter mahasiswa. Jadi pendidikan anti korupsi kita merupakan bagian dari upaya besar ITB mengembangkan karakter dan mahasiswa dan lulusan ITB. Maka beginilah kira-kira skema kedudukan dari pendidikan anti korupsi di ITB itu ikut memberikan kontribusi pada pembentukan karakter mahasiswa dan lulusan ITB yang lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, posisinya sekarang adalah seperti ini, diasuh oleh 16 dosen setiap semester dan seterusnya. Nah, apa isi mata kuliahnya? Tadi sudah disebut oleh Bu Ciptati. Intinya mata kuliah pendidikan anti korupsi di ITB itu minggu pertama sampai minggu keempat adalah materi-materi dasar pendidikan anti korupsi yang bukunya sudah saya tunjukkan 5 buah buku tadi di depan yang saya kebetulan editor, kontributor, dan penulis dari buku-buku itu. Ini buku-buku pegangannya. Jadi 4 minggu pertama adalah materi dasar pendidikan anti korupsi. Kemudian minggu ke-5, 6, 7 adalah materi-materi khusus ITB. Yang berikutnya adalah dan lain-lain. Ini. Dan jangan lupa, bagian dari pelaksanaan kita ada festival integritas. Yang biasanya kalau tidak lagi daring, ada dilakukan di akhir semester. Ada juga kuliah umum dan tugas-tugas. Inilah bentuk desain dari mata kuliah
kita yang sangat berbeda dengan mata kuliah sejenis ini di tempat-tempat lain. Saya bisa bicara begini, karena saya sudah puluhan perguruan tinggi, saya bantu menyusun kurikulumnya. Rasanya sudah puluhan. Perguruan tinggi mengundang saya, membantu menyusun kurikulum ITB yang sangat spesial. Di tempat-tempat lain, sebagian terbesar yang dijelaskan adalah tentang materi dasar ini. Tapi sudah mulai bergeser, saya berikan kontribusi sharing dari ITB, mereka sudah mulai bergeser. Ada muatan-muatan lokalnya, muatan khusus. Ini yang membuat kekhususan ITB, sekali lagi, yang selalu dijadikan rujukan. Jika KPK ditanya tentang pendidikan anti korupsi, suka atau tidak suka, spontan orang KPK menyebut ITB rujukannya. ITB rujukan. Betapapun kita, mohon maaf Bapak Ibu dosen, rekan-rekan, betapapun kita merasakan banyak sekali kekurangannya, tetapi oleh pihak luar, oleh KPK terutama, kita dijadikan rujukan. Ini materi dasar yang akan diberikan. Apa itu korupsi, faktor penyebab, nilai-nilai anti korupsi, bentuk-bentuk anti korupsi, dan seterusnya. Nah, ini materi khas ITB, sangat khusus ITB ini materinya. Ini materi yang diberikan oleh Pak Toto, saya kira, mudah-mudahan masih hadir di ruangan ini, tentang kasus-kasus korupsi dari sisi teknologi, penunjuk kajiannya dari sisi teknologi, pengadaan simulator SIM. Ini yang ditangani oleh para pakar dari ITB. Kemudian apalagi contoh materi khas ITB? Ini, mudah-mudahan hadir di ruangan ini, Pak Agung hadir. Upaya pencegahan korupsi di industri jasa, Pak Bambang, tentang praktek dan dampak korupsi di bidang ketenaga listrikan. Kemudian Pak Ibu Miranti dan Pak Joko Sarwono, teknologi forensik, suara ucap untuk pemberantasan korupsi. Dan Pak Safrizal tentang praktek dan dampak korupsi pada sektor energi batubara. Sedangkan pada sektor migas disampaikan oleh Pak Bonar. Ini contoh-contoh kasus-kasus, ini contoh-contoh materi khas ITB yang dimasukkan di dalam pendidikan, mata kuliah pendidikan anti korupsi yang membuat kampus ITB berbeda dari kampus-kampus yang lainnya. Ini yang selalu menjadi rujukan dari kawan-kawan di KPK. Apa tugas-tugas dari mahasiswa? Ini contoh tugas-tugas mahasiswa kita. Tugas yang diberikan tadi disampaikan oleh Bu Ciptati. Mahasiswa melakukan tugas kajian dan observasi. Ini contoh tugas mahasiswa. Mahasiswa menampilkan tugas mempresentasikan tentang budaya korupsi dalam lingkungan akademik ITB. Juga ada tentang observasi pengadaan akta kelahiran, kajian tipikor tentang bansos, bantuan dana desa. Dan ini contoh-contoh juga yang terakhir adalah tindak korupsi pencurian listrik, kemudian pertambangan rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari tugas mahasiswa peserta mata kuliah kita. Materi dasar sudah, kemudian materi khusus ITB sudah, tugas-tugas juga sudah kita paparkan di dalam ruangan ini. Berikutnya adalah yang disebut festival integritas. Di akhir kegiatan, mahasiswa menyelenggarakan festival integritas, menampilkan hasil karya-karyanya yang merupakan tugas-tugas tadi, ditampilkan biasanya di lapangan basket waktu itu ya, lapangan basket Aula Barat atau di kampus center. Dan seringkali dihadiri oleh pimpinan KPK. Ini adalah gambar festival integritas yang dihadiri oleh Ketua KPK pada waktu itu, yang intinya festival integritas itu diselenggarakan oleh peserta kuliah ini, diselenggarakan oleh adik-adik semua, menampilkan karya-karya mahasiswa dalam bentuk-bentuk tugas tadi, dan melakukan juga kampanye-kampanye anti korupsi di dalam kampus. Ini adalah bentuk dari festival integritas yang merupakan, sekali lagi, merupakan ciri khas mata kuliah pendidikan anti korupsi ITB yang selalu menjadi rujukan perguruan tinggi yang lain. Nah, ITB juga salah satu dari sedikit sekali perguruan tinggi yang diundang ikut melakukan pameran kegiatan tahunan KPK. Dan ITB selalu diundang dalam berbagai festival anti korupsi KPK. Dan ITB selalu hadir. Siapa yang menyelenggarakan stand itu? Siapa yang menyelenggarakan apa itu? Booth
Booth pameran itu ya para peserta ini. Stand KPK, stand ITB di seluruh pameran tadi. Baik di Jogja, di Bandung, di mana lagi, Jakarta, Rio. Rasanya beberapa tempat sudah. Ini mahasiswa semua menyelenggarakan. Isinya siapa yang mendesain? Mahasiswa. Yang nunggu juga mahasiswa. Dan selalu dikunjungi para pejabat. Ini ada Kapolri, ada pimpinan KPK, dan seterusnya. Ini juga adalah bentuk-bentuk partisipasi mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, khususnya di dalam kampus. Ini adalah bentuk-bentuk poster, spanduk yang dibuat oleh mahasiswa dalam gerakan-gerakan kampus yang menjadi kampus lebih bersih. Ini juga merupakan poster-poster yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi pada prinsipnya mahasiswa bisa melakukan gerakan-gerakan anti korupsi, gerakan-gerakan kampanye anti korupsi di dalam kampus. Termasuk juga melakukan sosialisasi anti korupsi di kalangan generasi muda seperti ini. Ini ada sosialisasi pendidikan anti korupsi di kalangan generasi muda. Ada juga kemarin yang di SD Plesiran, SD Negeri Plesiran, ada juga yang di SMP. Ini sudah dilakukan oleh adik-adik peserta mata kuliah kita yang sebelum-sebelumnya. Itulah bagian-bagian dari kegiatan mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita ini tidak hanya di kelas sebenarnya, tapi juga ada cukup banyak kegiatan-kegiatan di luar kelas. Lalu harapannya pada bagian terakhir begini. Kami sudah 12 tahun menyelenggarakan mata kuliah ini dengan segala suka dan dukanya, dengan segala tantangan. Harapan tentu saja ada pada para mahasiswa yang ikut, khususnya mahasiswa kita ITB. Kami berharap mahasiswa ITB bisa mempunyai budaya anti korupsi. Kedua, mahasiswa ITB bisa menjadi motor gerakan anti korupsi. Bisa menjadi motor gerakan anti korupsi. Dan yang ketiga, kami berharap mahasiswa ITB menjadi contoh, role model dari generasi muda yang bersih. Ini harapan-harapan yang kami, dalam pengertian kami adalah dosen pengampu mata kuliah ini, yang jumlahnya 16 orang, inilah harapan-harapan yang kami titipkan pada adik-adik peserta mata kuliah kita. Ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan yang lebih penting lagi, masa depan adalah milik Anda semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.